Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى آمين يا الله يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dua ayat terakhir dari surat An-Naba, ayat 39 dan ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق. Apa artinya dzalika? Kalau dalam bahasa Arab, dzalika itu artinya adalah itu. Ismul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu itu jauh. Lawannya jauh apa? Dekat. Di ayat 40 Allah bilang inna anzarnakum adzaban qariba. Apa artinya qarib? Dekat. Di awal ayat 39 Allah bilang zalika, itu berarti jauh. Tapi di ayat 40 nanti Allah bilang azab itu dekat. Kalau kita hanya melihat dari sisi teks, maka seolah-olah ada kontradiksi. Azab yang ada di negeri akhirat tentu adalah azab yang jauh. Dengan kecepatan apapun kita tidak bisa mengejarnya. Dan tentang hari di mana Allah akan membalas semua balasannya baik ataupun buruk, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, orang yang bertakwa dengan balasan yang sudah kita jelaskan, orang yang kemudian berbuat dosa dan sudah kita jelaskan juga. Kemudian Allah bilang zalika yaumul haq. Yaum artinya adalah hari. Al-haq adalah yang penuh dengan kebenaran. Real, hak, nyata. Apa yang kemudian bisa kita jelaskan dalam tafsirnya? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ay al-kain la mahalah. Itulah hari yang betul-betul akan terwujud
tidak bisa ada satupun yang menyaksikan. Tidak ada satupun yang bisa mengingkari, tidak ada satupun yang bisa menepis. Tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Tapi apa kembali yang dimaksud dengan kata dzalika di situ? Di dalam bahasa Al-Qur'an, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh bisa pakai kata dzalika, bisa pakai kata tilka. Contohnya misalnya tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, awal juz ketiga surat Al-Baqarah. Ayat pertama di juz ketiga Allah katakan tilkar rusul. Itulah para rasul. Dalam penjelasan tafsirnya, para rasul ditunjuk dengan kata itu. Yang pertama adalah karena kemuliaan dan keistimewaan, kualitas ketakwaan dan kesolehan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu sangat jauh dibandingkan dengan kita. Ya, tingkat kesolehan mereka, tingkat keutamaan mereka, kebaikan mereka, keagungan mereka, ketaatan mereka kepada Allah, tilkar rusul. Itulah para rasul, jauh. Ya. Tidak akan bisa kita kejar. Sesoleh-solehnya kita. Bahkan sudah dikasih nama Pak Soleh sekalipun, gak akan bisa ngejar. Pertama, usia mereka tidak ada yang di bawah 8 atau 60 tahun seperti umat Nabi Muhammad. Ya. Nabi Isa diangkat kurang lebih usia 35 sampai 40, masih hidup tapi nggak wafat. Selebihnya mereka ratusan tahun. Usia amal soleh kita berapa kira-kira, Pak? Satu hari sholat 5 waktu, satu kali sholat 15 menit misalnya, kali 5, 75. Sholat duha kalau 8 rakaat mungkin 20 menit, baru 95. Qiyamul Lail 11 rakaat mungkin setengah jam, 30 menit, baru 135 menit. Kita baca Al-Quran tilawah mungkin 45 menit, satu juz yang biasa normal. Yang biasa cepat 25 menit selesai, 20 menit selesai. 135 tambah 45, 180 menit. 3 jam. Satu hari 24 jam, 3/24 berapa? 1/8. Kalau usia yang Allah kasih kepada kita 60 tahun, ya, berarti 1/8-nya berapa? 7,5 tahun ya. 7,5 tahun usia ibadah. Bandingkan dengan usia tidur kita. Malam tidur berapa jam? Ya, kalau lagi nggak ada final Piala Dunia berapa jam kira-kira? Kalau ada final mungkin nggak tidur-tidur gitu ya. Anggap malam normal dari jam 10 katakanlah sampai jam 4 mungkin. Itu saja sudah berapa? 6 jam. Belum tidur habis subuh, belum tidur sebelum zuhur, belum ketiduran di kereta, belum ketiduran di masjid habis sholat. Nah, kalau 6 jam saja tidur kita per 24 jam 1/6. 6/24 berapa? 1/4 ya? 1/4. Usia 60 tahun, 1/4-nya berarti 15 tahun usia kita, usia tidur saja. Bagaimana dengan Nabi? Mereka yang dikatakan alfasanatin illa khamsina aman. Misalnya Nabi Nuh, usia dakwahnya saja 950 tahun. Berdakwah selama 950 tahun.
lailan wa nahara, inni da'awtuhum jihara. Saya dakwah kepada mereka, ya Allah, itu siang dan malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, ya, dan 950 tahun. Subhanallah, nggak akan bisa mengejar tilka. Maka ketika ayat ini membicarakan dengan bahasanya dzalika yaumul haq atau dzalikal yaumul haq, itulah hari yang penuh dengan kebenaran. Itulah hari yang nyata, yang tidak bisa disangsikan dan tidak bisa kemudian dihindari sama sekali. Kenapa disebut dengan itu? Yang pertama adalah maknanya hari di mana Allah dengan segala kemuliaannya tidak bisa kita jemput dengan amal soleh apapun, kecuali dengan ridha dan rahmatnya. Sebagaimana pekan lalu saya sudah sampaikan, ya, jangan pernah kita tertipu dengan amal, karena tidak ada yang masuk surga dengan amal. Terlalu mulia surga, terlalu mahal harga surga untuk bisa kita tebus hanya dengan amal soleh. Buktinya apa? Ada orang beramal, tapi tidak selamanya amal itu sama dengan adalah surga. Dan ada orang sama sekali tidak beramal, sama dengannya adalah surga. Saya sudah sampaikan kisah orang Yahudi di Madinah. Baru masuk Islam, belum sempat mandi junub, belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat bayar zakat, belum sempat naik haji, ikut jihad. Pas jihad, wafat, syahid. Surganya tanpa hisab. Padahal belum ada amalnya sama sekali kecuali perang saja udah. Yang itu bukan bagian rukun Islam kan? Tapi dzirwatu sanamil Islam. Ya, puncak dan tonggak berdirinya agama Islam. Tapi bukan rukun. Rukun kan dasar. Dia atap. Ya, tiangnya adalah sholat. Kan gitu. Artinya apa? Ada orang yang sholat, Allah bilang fawailun lil musalli. Sholat dia. Maka terlalu mahal, terlalu jauh kalau kita mengejar surga dengan amal soleh. Dzalikal yaumul haq. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba, wa kawa'iba atraba, dan seterusnya, wa ka'san dihaqa, dan seterusnya. Sesungguhnya orang bertakwa Allah berikan untuk mereka sebuah kemenangan. Allah kasih tahu apa saja balasan untuk mereka. Zalika, semua yang itu Allah sediakan akan terjadi pada hari yang penuh dengan kenyataan. Namun dia adalah itu sangat jauh untuk bisa kita kejar dengan amal saleh. Sangat tinggi untuk kita bisa lompat dan menggapainya. Makanya untuk hal ibadah, kalau bagi orang yang awam, pertama kali baru mengenal Islam, boleh kita tanda petik mengiming-imingi orang beribadah dengan balasan. Ya. Tapi kalau kita mau naik tingkat, kita mau mengupgrade kualitas kita, maka tentu amal yang kita lakukan adalah karena cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang betul-betul cinta, pasti dia akan menunjukkan ketaatan kepada yang dicintainya. Jadi landasan ketaatan kita, landasan amal soleh kita adalah karena cinta kepada Allah. Kalau kita sering mendengar misalnya, ya, orang baca Quran 1 huruf 10 kali lipat, orang baca salawat kepada Nabi, Allah balas dengan 10 kali salawat, orang berinfak Allah balas dengan 700 kali lipat, dan seterusnya. Bukan perkara yang salah.
Karena hadis-hadis dan ayat-ayatnya nyata, benar, apa adanya. Iya. Tapi bagaimana para ulama mengambil intisari? Kenapa ada ayat-ayat itu? Karena ayat-ayat ini khusus untuk memotivasi orang-orang yang masih awam dalam beribadahnya. Orientasinya belum dapat. Tapi apakah dapat pahala? Allah janjikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sedikit apapun Allah balas kok. Tapi jangan jadi landasan kita. Jangan jadi pijakan kita dalam beramal. Setiap kita meniatkan amal soleh kita tentu diakhiri dengan hanya lillahi ta'ala. Usalli ujungnya lillah, nawaitu shoma ghadin ujungnya lillah, ahramtu kita hiram lillah. Semua lillah. Apa artinya lillah? Libtigha'i mardhatillah. Untuk mengejar, mencapai, menggapai, mendapatkan ridha dan cintanya Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Allah bilang syaratnya dalam surat Ali Imran, engkau cinta dulu, baru yuhibbukumullah. Kalau dalam niat kita hanya mengatakan lillahi ta'ala, saya pengen mendapatkan cinta Allah, Allah kasih syarat, in kuntum tuhibbunallah, kalian dulu cintain Allah. Kalian setelah cinta, taat sama Allah, Allah balas dengan cintanya Allah kepada kalian, kata Allah begitu. Berarti betul-betul murni kita datang ke masjid, kita sholat, karena kita cinta sama Allah. Kita bangun malam, kita zikir istighfar, kemudian baca Quran, warattilil Qur'ana tartila, karena kita cinta sama Allah. Kita keluarkan sebagian rezeki kita, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, zakat dan seterusnya, karena kita cinta sama Allah. Itu yang dibangun. Karena hari itu, hari yang akan Allah buktikan semua cintanya. Allah akan menghadirkan semua itu karena Allah cinta kepada hambanya. Jadi balasan mafaza, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba traba wa ka'san dihaba dan seterusnya adalah balasan berdasarkan Allah cinta kepada hambanya. Ya. Makanya dalam banyak riwayat, ketika orang yang mau masuk surga, ketika dia masuk surga ada yang nahan, ada yang protes, ya Rabb, si fulan, kenapa engkau izinkan dia masuk surga? Dia masih punya utang sama saya, masih punya masalah sama saya. Saya pernah dizalimi oleh si fulan. Ini sudah di depan surga, Pak, bukan kisah yang di padang mahsyar. Hadis tentang memaafkan itu, yang panjang hadisnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan surga bagi dia. Orang ini kemudian berkata, "Ya Rabb, punya siapa itu surganya?" Allah katakan, bagi yang punya kuncinya. Ya. Siapa yang punya kuncinya ya Rabb? Kata Allah, engkau punya kuncinya. Maka orang tadi mengatakan, apa ya Allah kuncinya? Engkau maafkan saudaramu itu. Jangan kau tuntut-tuntut dia. Maka kemudian kata orang tadi, ya Rabb, mulai saat ini saksikan aku sudah memaafkan dia. Dan Allah membalas, wahai hambaku, dengan rahmatku, masuklah kalian berdua ke dalam syurga. Dengan rahmatku, dengan cintaku, dengan kasih sayangku. Kita ingat hadis juga yang cukup panjang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan Jibril. Jibril menceritakan inna lillahi 'abdan 'abadallaha 50,000 sana. Ya. Khamsat mi'at sana. Sesungguhnya Allah pernah punya seorang hamba yang beribadah kepada Allah 500 tahun. Khamsat mi'at sana. Setiap dia beribadah kepada Allah, dia tinggal di puncak bukit. Bukit ini dikelilingi oleh samudra yang jaraknya ke tepian pantai kurang lebih 2000 mil. Jauh, hidupnya hanya di situ.
Di kaki bukitnya Allah tumbuhkan buah rumman delima. Padahal air lautnya asin. Dan buah delima tumbuhnya setahun sekali. Dia berbuah setiap sore sekali. Allah hadirkan mata air yang mata airnya pun airnya tawar bukan asin. Padahal air laut sekitarnya asin. Setiap sore dia turun ke bawah. Dia ambil air wudu. Kemudian dia makan. Dia minum. Dia sholat 2 rakaat. Dan di sujud terakhirnya dia berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi sujud. Dan jangan kau biarkan jasadku dimakan oleh tanah. Kemudian Jibril mengatakan orang ini wafat. Sampai pada ilmunya Allah dikabarkan bahwa orang ini kelak pada hari kiamat datang kepada Allah dalam kondisi sujud sebagaimana di wafatnya. Kemudian Allah tanya, Allah panggil malaikat, wahai malaikat, adkhilu 'abdil jannata bi rahmati. Masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Sang hamba kemudian protes, ya Allah, bal bi amali. Ya Allah, masukkan ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga karena amalku, bukan karena rahmat. Akhirnya Allah bikin perhitungan. Baik, kita hitung sekarang. Wahai malaikat, kumpulkan semua amal dia yang 500 tahun itu. Timbang, ditaruh timbangan. Timbang berat. Berat sekali, 500 tahun. Kemudian Allah bilang malaikat, wahai malaikat, ambil 1 biji bola matanya, taruh di sisian timbangan yang lain. Maka 1 biji bola matanya ditaruh. Kemudian tiba-tiba timbangan seimbang. Allah bilang apa? Wahai hambaku, kita impas. Aku sudah bayar semua amalmu yang 500 tahun. Dengan rahmatku, karuniaku dan nikmatku hanya 1 biji bola mata. Sekarang aku minta ganti. Selain biji mata, ada biji mata satunya lagi, ada hidung, ada mulut, ada 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, semua yang di dalam tubuh kita, ginjal, jantung semuanya, otak semuanya, saraf semuanya. Mana ibadahmu itu? Diam. Kemudian Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, adkhilu 'abdin nar. Masukkan hambaku itu ke dalam neraka. Karena tadi dia pengen masuk surganya karena apa? Karena amalnya habis. Allah kabulkan dia pengen masuk surga karena amalnya habis, maka tidak bisa masuk surga. Masukkan dia ke dalam neraka. Sampai di bibir neraka hampir dilempar, maka dia berteriak, ya Rabb, adkhilnil jannata bi rahmatika. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Maka Allah kemudian mengatakan kepada malaikat, rudduhu ilai, kembalikan malaikat dia ke hadapanku. Maka ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya dengan 5 pertanyaan. Salah satunya adalah man qawwaka 'ala ibadati 500 sanah. Siapa yang telah bikin kamu kuat bisa beribadah kepadaku 500 tahun? Apakah karena kehebatan amalmu atau karena rahmatku? Maka orang ini mengatakan, bi rahmatika ya Allah. Aku bisa ibadah 500 tahun karena rahmatmu ya Allah. Kita bisa sholat di masjid karena rahmat Allah. Kita bisa bangun malam karena rahmat Allah. Kita bisa menunaikan haji karena rahmat Allah. Kita bisa bayar zakat karena rahmat Allah. Kita bisa zikir, baca Quran, salat duha dan semuanya karena rahmat Allah. Bukan karena kehebatan amal soleh kita. Maka setelah dia melakukan pengakuan demi pengakuan terhadap 5 pertanyaan, setelah itu Allah katakan, wahai hambaku, innamal asya'u birahmati. Segala sesuatu itu terjadi karena rahmatku. Maka wahai malaikat, masukkan dia ke dalam syurgaku dengan rahmatku, dengan cinta. Maka syurga adalah representasi dari cintanya Allah kepada orang-orang yang di dunia berhasil menggapai puncak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bilang, zalika, jauh memang Pak. Kalau kita bagaimana melihat dalam ilmu tasawuf, mereka-mereka yang bertariqat, atau sebagian kita juga ada yang bertariqat,
kemudian melakukan upaya-upaya untuk dekat dan mendekat kepada Allah itu. Terus sampai apa? Sampai puncaknya mendapatkan cinta. Maka proses mendekat itulah yang disebut sebagai taqarraba yataqarrabu taqarruban, atau disebut dengan taqarrub. Kenapa Allah bilang zalika, itu sesuatu yang jauh? Maka kalau kita sudah tahu itu jauh, ya mendekatlah. Gitu kira-kira. Dengan apa mendekatnya? Semua jenis ibadah itu disebut sebagai proses kita mendekat kepada Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku. Dengan apa? Bisa dengan mimmaftaratu alaih, dengan hal-hal yang aku telah wajibkan kepada mereka, atau bin nawafil, dengan amal-amal sunnah. Jadi ibadah kalau kita maknai dengan hakikat, dia bentuk cinta kita kepada Allah untuk menggapai cintanya Allah yang jauh. Harus ada upaya mendekat ke sana. Maka ibadah kita adalah cara kita melakukan langkah demi langkah mendekat ke sana. Itulah hakikat kehidupan. Jangan sampai langkah-langkah usia kita lebih dahulu sampainya sebelum langkah kita menuju cintanya Allah sampai. Jangan sampai. Usia-usia yang Allah masih berikan, dalam surat Fatir 37 Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah aku kasih rentang usia? Bukankah aku sudah kasih toleransi usia kepada kalian? Yang dengan usia itu kalau bisa digunakan untuk kita berzikir, ingat-ingat lagi apa sih hakikat kehidupan ini. Apa kira-kira? Salah satunya adalah jangan sampai langkah usia kita sudah sampai, langkah cinta kita kepada Allah belum sampai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya muslimun, Pak? Akar katanya salah satunya juga sama dengan akar kata sulam. Apa artinya sulam? Anak tangga. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam kondisi muslim. Jangan kalian mati kecuali anak tangga kalian sudah sampai. Sudah sampai di puncaknya. Inilah proses kehidupan. Maka dzalikal yaumul haqq. Satu. Kemudian Allah katakan, ketika Allah sudah mengatakan hari itu adalah hari yang benar, hari yang nyata, hari yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disaksikan, maka Allah tegaskan, faman syaa, siapa yang mau. Allah enggak maksa, Pak. Allah tidak maksa. Faman syaa. Yo, kata Allah, siapa yang mau? Siapa yang punya kehendak? Ya, siapa yang punya niat? Siapa yang punya obsesi? Untuk apa? Ittakhadha ila rabbih ma'aba. Apa artinya ittakhadha ila rabbih ma'aba? Ay marji'an wa tariqan yahtadi ilaihi wa manhajan yamurru bihi alaihi. Ini dia. Siapa yang pengen ma'aba ila rabbih, siapa yang pengen jalannya pulang kepada Allah, marji'an, menjadikan Allah sebagai tempat pulangnya. Satu, marji'. Yang kedua, tariqan, siapa yang pengen jadikan Allah sebagai jalan hidupnya. Yang ketiga, wa manhajan yamurruna bihi alaihi. Siapa yang pengen dijadikan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bukan Allah secara zat, tapi siapa yang pengen menjadikan ridhonya Allah, cintanya Allah sebagai tempat kembali, sebagai jalan tempuh
sebagai pintasan yamurun, tempat kita memintas, ya, tempat kita berjalan, tempat kita kemudian ya menempuh sebuah perjalanan. Artinya ada disebut sebagai maaf, tempat kembali, berarti ada proses di mana kita sebenarnya pergi. Betul? Kalau ada sebutan kembali berarti ada sebutan pergi. Artinya apa? Allah ingin menekankan, kalau memang betul-betul pengen menjadikan cintanya Allah sebagai tempat kembalinya hidup mereka, artinya banyak orang yang pergi meninggalkan cintanya Allah. Mereka lebih mencintai apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Padahal tidak ada satupun jalan untuk bisa bertemu dengan Allah dan ingin mendapatkan janji berupa cintanya Allah itu kecuali menempuh satu pintu yang sama. Al-mautu babun kullun nasi dakhilu. Kematian adalah sebuah pintu saja yang semua manusia pasti akan melewatinya. Kita sedang berada di jalan yang sama dan ujung pintunya sama. Cuman ada yang kemudian pergi meninggalkan jalan itu walaupun pintu ujungnya sama. Dari awal mapnya udah dikasih jelas, tapi di tengah jalan pengen coba cari jalan yang lain. Padahal ujung-ujungnya sama sampai di situ, di pintu yang sama. Tidak ada pintu yang lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa artinya yakin dalam ayat itu? Kematian. Perintahnya beribadah, dan perintah beribadah dikaitkan dengan proses penciptaan. Artinya apa? Aku menciptakanmu sampai mati. Awalnya adalah penciptaan, akhirnya adalah kematian. Prosesnya adalah ibadah. Di tengah-tengah ada yang pergi ninggalin ibadahnya, ada yang kemudian keluar jalan meninggalkan jalan ibadah. Tapi Allah nggak maksa. Yang mau boleh, yang nggak mau juga boleh, silakan. Faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman silakan. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kafir pun silakan, kata Allah. Yang mau sholat silakan, yang nggak mau sholat juga silakan. Yang mau berkata-kata yang baik silakan, yang tidak mau jaga perkataannya juga silakan. Tapi nanti Allah katakan di ayat 40, yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Semua akan melihat balasannya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Memilih agamanya saja tidak dipaksakan, apalagi menjalankan ajaran agama. Tidak ada paksaan. Ustaz, bukannya kalau umur 7 tahun anak harus dipaksa, 10 tahun harus kemudian dipukul? Oh, tunggu dulu. Perintah awalnya Nabi apa? Alimu auladakum, ajarkan usia 7 tahun mereka tentang sholat. Tapi kenapa ada perintah 10 tahun dipukul kalau nggak mau sholat? Sebab kalau sejak umur 7 tahun sudah diajarkan sebenar-benarnya, Pak. 7 ke 10 itu 3 tahun, Pak. 1 tahun itu 365 hari. 3 tahun berarti kurang lebih 1000 hari. 1 hari 5 kali sholat. Berarti totalnya 5000 kali kita sudah mengingatkan belum anak kita sholat? Udah ngajarin selama 5000 kali belum? Jangan kita ngambil hadis terakhirnya doang asal pukul saja. Jangan. Hadis itu dikaitkan dengan perintah Nabi sebelumnya, ajarkan dulu usia 7 tahunnya itu. Artinya nggak ada paksaan. Kita mengajarkan, kemudian mengajak, mendakwakan, mengingatkan. Nggak ada orang di zaman Nabi untuk bisa sampai ke sholat kemudian diseret-seret misalnya. Tidak. Kalau diancam ada, tapi tidak dipaksa.
Diancam siapa yang sholat subuhnya susah, rumahnya dibakar, ada. Tapi untuk zaman ini, ya, ketika salah seorang guru kami menjelaskan hadis itu, beliau bilang apa? Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang azan subuh berkumandang dia nggak ke masjid? Kalau secara teks hadis itu mengatakan bakar Ustaz, rumahnya dibakar. Tapi apa jawaban beliau? Hukum orang yang sholat subuhnya tidak di masjid, hukumnya adalah didakwahi. Subhanallah. Jangan asal kemudian kita bakar-bakar saja. Mengajak aja belum pernah, mengingatkan saja belum pernah, ya, mengajari saja belum pernah, menuntun saja belum pernah, mendakwahi saja belum pernah. Kadang-kadang kita terlalu semangat. Maka Allah bilang apa? Faman syaa, monggo saja. Tetapi dalam bahasa Arab, ya, kalau bahasa dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah membahasakan terserah, saya tidak maksa, artinya apa? Justru sesuatu itu yang sedang ditekankan. Ya. Misalnya ada seorang majikan bilang kepada ART-nya, Mbak, ya, Lebaran nanti saya ini repot kalau Mbak pulang. Tapi kalau Mbak mau pulang ya terserah. Maksudnya apa Pak kira-kira? Mbok ya kalau bisa jangan pulang. Itu akal sehat kita pasti mencerna begitu. Maka ketika Allah mengatakan faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba, bukan berarti hanya terserah. Orang beriman akan mengatakan, "Ya Rabb, Engkau mengatakan kepadaku terserahku, tapi aku tidak bisa mengatakan itu kepadamu. Aku siap tunduk dengan apa yang Kau minta. Aku siap jadikan cintamu sebagai jalan kembaliku untuk pulang." Maka ketika orang pulang kepada Allah, Allah pun memanggilnya dengan sebutan apa? Cinta. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pulanglah menuju Tuhanmu radiyah, dalam kondisi ridha, dalam kondisi cinta, dalam kondisi suka, mardiyah, dan engkau pun pulang dicintai, disukai, dan kemudian diridhai. Ada orang yang mendambakan mencintai kematian. Ada. Di kalangan salafus saleh generasi pertama umat ini, subhanallah. Mungkin zaman sekarang sulit menemukan orang seperti itu. Bukan berarti tidak ada. Yang dikejar malah kematian. Contoh Abu Talha Al-Ansari. Umur 80 tahun. Peperangan sejak perang sama Nabi, sama Abu Bakar, sama Umar, sama Uthman, selalu ikut, gak pernah absen. Perang terakhir di zaman Uthman yang dia ikutin, yang kemudian dia wafat, usianya sudah 80 tahun. Istrinya sudah bilang, ya, wahai suamiku, kewajiban jihad telah gugur daripadamu. Engkau sudah sakit-sakitan, engkau sudah kemudian uzur. Apa jawaban dia? Selama ini yang aku cari, dari mulai jihad bersama Nabi sampai sebelum ini, yang selalu aku cari kematian. Tapi belum Allah kasih. Mudah-mudahan inilah saatnya. Bukankah engkau sudah mendengar firman Allah? Infiru khifafan wa thiqala. Kata beliau kepada istrinya, berangkatlah dan tetap berangkat dalam kondisi ringan ataupun berat. Dan betul Pak, ekspansi pertama, ekspansi dalam pasukan laut itu terjadi di zaman Utsman, dan Abu Talha lah yang kemudian salah satu yang wafat di laut. Kurang lebih 7 hari di laut, jasadnya utuh, tidak bau, tidak rusak, tidak ada satupun kulit yang lepas. Sehingga kata para ulama sirah mengatakan, itulah karomah yang Allah tunjukkan kepada generasi setelahnya tentang keutamaan Abu Talha Al-Ansari yang Allah abadikan. Fisiknya utuh. Artinya apa? Mengejar mati. Mendambakan mati. Karena dia tahu betul apa yang ada di balik kematian itu.
Walaupun Allah bilang faman syaa, terserah, tapi tentu orang beriman tidak mungkin mengatakan terserah saja. Nah, berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna anzarnakum adzaban qariba. Subhanallah. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang dekat. Surga dengan segala kemuliaannya Allah bilang itu jauh, kata Allah. Tapi tentang azab dekat, Pak. Apa artinya? Kalau sudah dekat, artinya perlu lari menghindar nggak, Pak? Kalau dibilang sesuatu yang jauh, harus lari mengejar. Kalau sesuatu bilang sudah dekat dan mengancam, harusnya lari pergi meninggalkan. Ada orang takut anjing dari jauh, jalan biasa. Tapi semakin anjing itu dekat, kira-kira tetap jalan biasa apa lari, Pak? Lari sekuat tenaga. Maka Allah bilang apa? Fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Fastabiqul khairat, jadilah yang paling terdepan dalam amal saleh dan meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah jemput ampunan Allah dan tinggalkan semua yang mengakibatkan kepada azabnya Allah. Artinya dalam urusan akhirat Allah senantiasa bilang lari, bergegas. Surga yang jauh sulit dikejar, lari terus mengejarnya dengan jalan ridha dan cinta. Dan azab yang kata Allah dekat, maka kita juga harus lari meninggalkan segala sesuatu yang mengakibatkan azabnya Allah. Tentang dunia Allah bilang apa? Famshu fi manakibiha, jalan saja dunia ini. Gak usah lari, Pak, di dunia, capek. Lari dalam Al-Quran hanya Allah bahasakan untuk yang disifati dengan akhirat, hanya itu. Dunia, semua yang bersifat dunia Allah pakai kata kerjanya jalan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah adalah yang berjalan di atas muka bumi. Tidaklah kami mengutus para rasul illa wa hum yamshuna fil aswaq. Wa yamshi fil aswaq. Mereka adalah para nabi dan rasul seperti kalian yang juga berjalan di pasar. Ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka makan sama dengan kita, mereka juga jalan di pasar. Dan pasar ini salah satu yang ada di dunia, berjalan saja. Tapi akhirat berlari. Maka ketika Allah katakan azab itu dekat, apa artinya? Larilah meninggalkan semua itu. Yang kedua, makna azab itu dekat artinya yang harusnya senantiasa menasehati kita adalah gambaran neraka. Ya. Sekali lagi, seharusnya yang senantiasa menasehati kita adalah gambaran neraka. Ada sebuah riwayat yang cukup panjang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang, Pak, dalam hidupnya tidak ada prestasi ibadahnya sama sekali. Ketika wafat, orang ini bermasalah. Surga apa neraka ini kira-kira? Maka perintahnya apa? Belah dadanya. Ada apa di situ? Kemudian ketika dibelah, apa yang ada di situ, Pak? Rasa takut terhadap murka Allah dan rasa takut terhadap neraka. Tidak ada kerinduan kepada surga. Yang dihadirkan hanya apa? Rasa takut terhadap neraka. Kenapa tidak ada kerinduan terhadap surga? Karena tidak pantas rasanya masuk surga. Karena begitu mahalnya, begitu mulianya, begitu tingginya derajat di sisi Allah, begitu besar balasannya. Kalaulah hanya dengan amal tidak mungkin bisa terbayarkan. Namun dia menyadari amalnya pun tidak pasti bisa memasukkan dia ke dalam surga. Amalnya tidak pasti mendatangkan rahmat Allah.
maka yang dia takutkan, ya Allah, jangan-jangan dengan amalku ini justru engkau murka, dan dengan murkamu aku malah masuk neraka. Rasa takut itu yang ada, Pak. Apa kemudian keputusannya? Masukkan hambaku itu ke dalam surga dengan rasa takutnya itu. Subhanallah. Maka inna anzarnakum azaban qariba. Azab yang begitu dekat, gambaran azab harus kita dekatkan. Gambaran surga harus kita jauhkan, Pak. Ini terbalik ya. Selama ini kita seolah-olah apa? Ya banyaknya tentang surga. Jauhkan gambaran itu. Kenapa? Tidak akan bisa terbayar. Yang didekatkan adalah rahmat Allah, cintanya Allah, jalan keridhoannya. Tapi gambaran neraka dekatkan itu. Karena Allah sudah membahasakan, kami sudah peringatkan azab yang dekat kepada kalian. Ya. Gimana ini? Tanggung satu ayat. Ya. Mana DKM? Lanjut sedikit lagi ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana setiap orang, setiap satu individu masing-masing akan melihat apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Yada jamak dari yadun, bentuk tasniyah musanna, bentuk dua dari satu tangan. Bima qaddamat yadah, apa yang dilakukan oleh tangan kanan dan tangan kirinya. Untuk apa Allah perlihatkan kepada mereka? Fungsinya adalah untuk membuat mereka menyesal. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Agar orang-orang kafir mengatakan ya laitani, duhai Allah, aku menyesal. Sungguh seandainya engkau ciptakan aku sebagai turaba. Apa artinya turab? Tanah. Kenapa orang-orang kafir mending kembali dan mending diciptakan dari tanah? Karena ketika semua dihadirkan bentuk balasannya, si fulan berbuat seperti ini, si fulan berbuat seperti ini, dan seterusnya ditampakkan. Sebelum itu Allah tampakkanlah hewan-hewan. Allah balas satu dengan yang lain. Di dunia ada kucing merekam tikus. Di dunia ada rusa dimakan harimau. Maka nanti di hari kiamat, semua hewan-hewan yang di dunia sebagai objek, di sana akan sebagai pelaku, Pak. Setelah masing-masing membalaskan, tikus ngebalas kucing, rusa ngebalas harimau, semua sudah terbalaskan. Kemudian tiba-tiba Allah mengatakan, kunu turaba, jadilah kalian semua sebagai debu. Maka tiba-tiba harimau jadi debu, kemudian rusa jadi debu, kucing jadi debu, tikus itu, semua hewan-hewan itu jadi debu. Maka mereka katakan, kuntu hayawanan, ya Allah, mending kau ciptakan aku sebagai hewan saja, karena aku gak siap menerima balasan itu. Mending jadi hewan, dia ngebalas saya, habis itu saya udah gak ada lagi, udah jadi tanah aja, jadi debu saja. Tidak perlu ada pertanggungjawaban. Ini yang disesali orang-orang kafir. Sehingga mereka kemudian dikatakan fa'arji'u ila turab, wa qad warada ma'na hadha fi hadis as-suwar al-mashhur, warada fi athar an Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr wa ghairihima. Dan inilah hari di mana Allah katakan innahu liyaqtassa lisyatil jamma min al-qarna. فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهَا قَالَ لَهَا كُونِي تُرَابًا فَتَصِيرُ تُرَابًا. Dicontohkan dalam riwayatnya, ya, adalah ketika ada domba atau kambing di dunia yang diadu, Pak. Ya. Ada kambing yang kekar, ada kambing yang kurus, ada kambing yang tanduknya bagus, ada kambing yang tanduknya tidak bagus. Di dunia diadu, yang satu jadi korban, yang kurus korban, yang tanduk tidak bagus korban, terluka dia. Di sana diadu lagi sama Allah. Gantian, yang lemah, yang kurus, yang tanduknya nggak bagus, dia yang bisa menghabisi yang kambing besar bertanduk bagus yang gemuk itu. Setelah selesai, kemudian Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian berdua, ya wahai kambing, sebagai turaba. Fatasiru turaba, tiba-tiba jadi debu.
Ya, ini ya yang bisa digambarkan tentang bagaimana penyesalan orang kafir, dan Allah perlihatkan itu kepada mereka setelah mereka menerima catatan amal mereka masing-masing di yaumul mizan, ketika amal mereka sudah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diakhirinya surat An-Naba ini, sebuah berita besar yang disebut sebagai An-Naba'il Azim di awal surat An-Naba, dapat kita maknai dengan sebaik-baiknya. Kiamat bukan hanya berita kecil, bukan hanya berita yang sekedarnya. Kematian bukan tentang berita yang kecil. Apa yang ada setelah kematian bukan berita yang sekedarnya, bukan berita yang harus kita anggap sebagai biasa-biasa saja. Tapi ini peristiwa yang luar biasa yang harus kita siapkan, dan dikunci di akhir surat An-Naba. Jadikan ridha Allah sebagai jalan tempuh kita untuk pulang. Jadikan cintanya Allah sebagai jalan pintasan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.